Anda masih bersama saya, Dea Jihan, dalam program Cakap-Cakap Pemirsa. Saat ini santer terdengar kabar bahwa pemerintah punya rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan juga solar. Namun dampaknya sudah sangat terasa ya saat ini. Di beberapa daerah di Indonesia, ini memang di beberapa SBU sudah tampak ada antrian kendaraan yang mengular untuk mengantri mendapatkan BBM bersubsidi. Kemudian ada juga dampak berupa harga-harga kebutuhan pangan pokok yang naik seperti telur, kemudian beras, bahkan juga gandum begitu ya. Nah, di majalah Tempo edisi terbaru 27 Agustus 2022 dengan cover setengah mati subsidi, kita akan membahas lebih jauh laporan utamanya. Bersama saya saat ini sudah ada Kang Ferry yang akan bergabung bersama kita. Halo Kang, apa kabar? Selamat siang. Halo, Selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan Cakap-Cakap hari ini ya. diundang. Sehat ya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalau gitu kita bahasnya agak berat nih kali ini. Bahwa tadi Kang, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ya, ini meskipun sampai sekarang nih pemerintah belum menginformasikan secara resmi, tapi kayaknya informasinya tuh udah membuat beberapa hal berubah gitu ya. Betul. Nah, ngomongin soal rencana ini begitu ya, sebetulnya apa saja alasan-alasan yang membuat pemerintah ini harus menaikkan harga BBM bersubsidi? Oke, Jihan. Sebetulnya ini juga ya yang membuat Tempo menurunkan apa utama soal subsidi ini ya. Karena memang isunya memang sekarang itu sudah semakin menguat bahwa harga akan segera naik gitu, harga BBM subsidi seperti solar kira. Jadi memang sebetulnya isu soal naiknya harga panel solar itu sudah lama ya, udah selalu terdengar, cuman belakangan ini semakin ramai. Setelah ada pernyataan Pak Luhut terutama nih belakangan ini. Yang belakangan beliau bilang pekan depan ada pengumuman soal kenaikan harga soal Pertalite kira-kira begitu. Nah, itu juga jadi alasan kami untuk menurunkan laporan ini sebetulnya ya. Nah, ada beberapa pertimbangan pemerintah yang kami ketahui soal ini. Memang sejauh ini subsidi itu sudah sangat membengkak ya, sudah sangat jauh dari target yang kita tetapkan di APBN 2022. Nah, sebagai gambaran itu, bulan April itu ya pembayaran subsidi sudah sampai sekitar 60-an triliun ya. Padahal tahun lalu itu cuma sekitar 40-an triliun, artinya udah membengkak sangat jauh sekali. Itu sudah terhitung sangat sudah lumayan sangat signifikan, betul. Sampai bulan Agustus itu ya. Kita bayangkan jangka waktunya kalau sampai Oktober kira-kira bagaimana, kira-kira begitu kan. Nah, sementara ini pemerintah sudah menaikkan anggaran subsidi kita di pertengahan tahun kemarin dari sekitar awal 120 triliun menjadi 60 triliun kira-kira begitu. Next kira-kira sekitar 400 triliunan ya. Itu kita bisa bayangkan tuh berapa bentuk anggaran kita kira-kira begitu. Nah, artinya memang rencana kenaikan ini seolah nggak bisa dihindari lagi, akan semakin dekat. Nah, kira-kira begitu. Walhasil ya sejauh ini memang pemerintah lagi berhitung bagaimana cara kita akan menaikkan berapa rupiah kira-kira begitu, atau mungkin ada opsi lain berupa pembatasan. Nah, itu yang sedang dibahas oleh pemerintah sampai sejauh ini. Itulah mengapa ini Presiden lagi banyak rapat betul, ya sama lagi banyak rapat terkait ya. Memang rapat-rapat sendiri yang kami lihat informasinya ya, itu memang agak sengit lah kita bilang begitu. Ada perdebatan di situ, apa kita akan naik sekarang atau besok, apa mungkin nggak naik tapi kurangi sih kuotanya atau begitu, kira-kira begitu. Nah, ini memang masih terus bergulir. Tapi yang informasi yang kami terima memang dalam waktu dekat tuh Jokowi segera mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi ini, kira-kira begitu. Nah, kapannya kami belum tahu. Tapi informasinya mungkin sekitar bulan September nih. Kita tunggu aja nanti ya. Waduh, September nih udah tinggal berapa hari lagi sebetulnya begitu. Jadi kita tunggu aja gitu bagaimana sebetulnya realisasi seperti itu ya. Yang jelas memang secara hitung-hitungan dan kertas tuh kita udah sangat jauh lah dari asumsi awal. Dan saya gambarkan bahwa memang lagi-lagi saya ulangi ya, subsidi di awal itu kan 23 triliun. Sementara sekarang itu diubah lagi 50 triliun. Berarti 400 triliun yang lebih besar kira-kira begitu. Nah, ini memang bisa hitung-hitungan lanjutan lah soal ini ya. Begitu. Jika memang harganya nggak naik, ada kemungkinan nih subsidi BBM kita akan bengkak 700 triliunan kira-kira begitu. Nah, ini putusan sangat berat di sini ya. Iya. Nah, seperti itulah kira-kira. Harus hati-hati menghitung. Karena memang nggak mudah juga ya untuk menaikkan harga. Ada faktor penolakan masyarakat, ada faktor lain-lain. Nah, memang itu hitung pemerintah di situ. Betul. Gitu sih kira-kira. Oke, tapi seandainya dinaikkan lebih cepat begitu ya, apakah bisa mempengaruhi kondisi saat ini, Kang? Karena kan bahkan belum diresmiin aja ternyata ya dampaknya udah banyak tadi ya. Itu sebetulnya kalau hitung-hitungannya mungkin aja kita tidak akan terlalu menaikkan subsidi sebesar ini, kira-kira begitu. Tapi memang ketika kita naikin harga juga ada ongkos lain. Apa itu? Misalnya kan bantuan sosial itu terus tertambah untuk masyarakat miskin, kira-kira begitu. Ada juga soal untuk menaikkan dampak inflasi kan juga kita harus punya bantuan lain ya dalam bentuk misalnya bantuan tunai dan lain-lain. Nah, ini juga jadi ongkos tersendiri yang memang
besar juga nilainya. Tapi lagi-lagi memang daripada subsidi ini lebih membengkak terus, lebih baik memang kita tahan sedemikian rupa gitu ya, sedemikian. Sehingga memang tidak terlalu besar banyak ke anggaran. Mungkin begitu sih. Baik. Kang, soal ICP atau bahasa gampangnya ICP apa sih Kang? Harga minyak Indonesia ya. Harga minyak Mentah Indonesia. Itu yang dipakai di anggaran asumsi kita untuk anggaran APBN itu. Harga minyak kita. Nah, ini kan informasinya memang ICP juga ikut naik begitu ya. Tapi apa saja dong berarti opsi-opsi yang dipunya pemerintah untuk ya biar aman gitu? Sejauh ini sih yang kami terima informasinya tuh ada 2 opsi. Antara menaikkan harga atau memang membatasi konsumsi BBM bersubsidi itu. Menaikkan harga atau membatasi konsumsi. Kan dengan cara itu My Pertamina itu yang kita tahu sekarang ini ya. Yang digalakkan aplikasi My Pertamina itu. Memang putusannya belum keluar, yang mana mau diambil, atau mungkin dua-duanya kita nggak tahu nih. Kita bisa tunggu juga ya. Bisa juga dua-duanya diambil ya? Tapi yang jelas ya dua-dua punya risiko juga ya. Kalau bisa harga naik, jelas kita tahu ya. Yang pasti bikin banyak tuh yang demonstrasi atau apa gitu kan. Tapi kalau pembatasan dilakukan juga kita nggak bisa menjamin bahwa itu akan berhasil menekan konsumsi BBM bersubsidi kira-kira begitu. Emang lagi-lagi ini pilihan sulit sih. Oke, baik. Bahkan ketika itu diambil pun belum tentu bisa menjadi sudah ya. Obat. Tahun-tahun sebelumnya juga kita pernah tuh melakukan pembatasan segala macam. Cuman pada akhirnya kan juga susah untuk menahan itu. Belum ada soal penyelewengan dan lainnya kita nggak tahu di situ kan gitu. Di lapangan seperti apa kondisinya juga berat ya. Oke, baik. Nah Kang, kalau di majalah Tempo yang terbaru kan ada juga reportase dari teman-teman yang misalnya di Kalimantan Barat, terus kemudian di Sumatera Selatan begitu, bahwa di beberapa SPBU di daerah itu bahkan antreannya sudah mengular. Sementara pengakuan dari pengelolanya atau maupun pihak Pertamina di daerah tersebut bilang sebenarnya tidak ada pengurangan pasokan kok, standar aja kayak biasa. Tapi kenapa antreannya tuh masih panjang, nunggu berjam-jam, bahkan ya sampai harus datang besok harinya. Itu sebabnya apa sih Kang? Ini banyak persoalan di sini ya, ada beberapa faktor sebetulnya. Mungkin juga memang ada pembatasan yang kita diam-diam gitu ya, diselubung gitu, diam-diam dikurangin gitu, nggak pernah dipublish secara resmi oleh Pertamina yang jelas seperti itu ya. Tapi ada kemungkinan juga soal distribusi ini, kita tahu kan bahwa Kalimantan dan di Sumatera itu ada persoalan ini ya, infrastruktur dan lain, angkutan dan lain-lain gitu kan. Ada kemungkinan juga gara-gara itu terlambat dan lain-lain. Tapi yang jelas memang di sana itu konsumsi BBM solaran itu memang meningkat karena orang bisa bepergian dan lain-lain gitu kan. Artinya memang ada semacam kenaikan demand yang membuat orang-orang itu makin tinggi konsumsinya. Itu yang membuat sebagai antrian di beberapa tempat gitu. Nah itu dia. Lagi-lagi memang kemungkinan nih ada soal distribusi dan lain-lain gitu. Cuman kita belum tahu juga seperti apa ya faktanya. Karena memang ini mesti dijelaskan lebih lanjut oleh Pertamina dan itu sendiri kira-kira. Baik. Artinya salah satu faktornya tadi karena mungkin relaksasi setelah pasca setelah COVID pandemi, ini ya, betul. aktivitasnya orang sudah lebih mulai normal. aktif, lebih ke kantor mungkin atau pergian dan lain-lain gitu ya. Baik. Lebih tinggi konsumsinya gitu. Nah, Bu Menkyu juga pernah memberikan perbandingan nih Kang, ketimbang dana kita habis untuk mensubsidi bahan bakar yang ya terus melonjak dan kita nggak akan tahu gitu ya, melonjaknya ini akan sampai di ambang batas berapa gitu. Nah, dia menyebut bahwa lebih baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, itu misalnya apa aja sih Kang? Nah, ini memang menarik ya, pernyataan Bu Sri Mulyani itu di omongan beliau itu di tanggal 25 kalau nggak di rapat DPD waktu itu. Nah, beliau mengatakan bahwa dengan anggaran sebesar itu memang banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Misalnya kita bisa membangun rumah sakit. Saya kutip di sini ya, ada sekitar 3.300 rumah sakit yang bisa dibangun dengan uang sebesar itu. Berapa itu? 1 triliun lah kira-kira begitu ya. Selain itu juga ada 40.000 puskesmas yang bisa kita bangun. Ada sekitar 200.000 sekolah dasar, atau mungkin jalan tol juga sekitar 1.500 km. Nah ini kan mungkin begini ya, dampak sosial akan lebih besar ketimbang subsidi BBM itu sendiri gitu. Dengan membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun puskesmas itu mungkin dampak yang ke masyarakat lebih nyata ketimbang dengan subsidi aja gitu yang dibakar habis oleh kendaraan kira-kira begitu. Ya memang peraturan Bu Sri Mulyani memang menarik ya, mesti kita kasih garis bawah bahwa ini memang yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ke depan kira-kira begitu. Ketimbang subsidi yang lebih besar lebih baik kita ke anggaran yang lain. Kira-kira sih tapi jadi kebayang sih Kang, artinya untuk bisa membangun tadi sekolah, kemudian infrastruktur jalan dan sebagainya, artinya ini nilainya sangat besar jelas, ya Kang ya. Betul. Ya ketimbang kita menghabiskan uang untuk membakar subsidi dengan bensin itu ya, mendingan kita mungkin membangun yang tadi itu, membangun sekolah, rumah sakit dan lain-lain, karena dampaknya kan lebih besar ke masyarakat kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi memang kita harus menghargai pemerintah ya di sini ya, bahwa ini memang keputusan yang sangat sulit. Dampak gitu kalau untuk tanpa subsidi pun juga akan berat. Kita bayangin ya kalau
tanpa subsidi betapa mahalnya bahan bakar kita. Saya kasih perbandingan ya. Harga keekonomian per ton sekarang itu sekitar 14 ribuan. Sementara kita jual ke 7.500-an sekitar gitu ya. Separuhnya ya. Separuhnya. Nah kalau misalnya dijual memang 14 ribu, tuh berapa besar tuh ongkos kita bisa bayar buat bepergian kemana-mana dengan taksi online misalnya gitu kan, dengan angkot gitu. Itu akan sangat tinggi juga buat masyarakat. Memang di sini ada dilematis sih pemerintah nih, kita harus memilih nih. Harus kemana, ke arah yang tadi atau mungkin ke arah infrastruktur yang kita bilang tadi, soal rumah sakit atau yang lain-lain. Nah, emang ini harus diputuskan dengan segera gitu. Tanpa subsidi berat gitu ya. Dengan subsidi juga pun berat harus diatur juga. lagi Betul, gitu ya. betul. Oke. Ini memang dilematis ya. Iya, kita nantikan ya hasil terbaiknya tadi perundingan yang Ya. masih dibahas sampai sekarang gitu. Masih Kang. alot yang saya dengar sampai saat ini. Oh ya masih alot ya Kang? Masih Ya? alot, betul. Karena memang tadi itu ya, perdebatannya antara kita mau ambil dampak sosial yang lebih besar dari penolakan lain-lain, atau mungkin resikonya tinggi juga, kita naikin harga sekarang, dengan resiko ya inflasi akan terus naik. Ada gambar juga yang menarik, beberapa orang, beberapa pengamat bilang kalau ketika harga BBM kita naik, bulan September atau Oktober, tuh inflasi kita bisa sampai 5-6% ya. Ya udah targetnya 4% yang pemerintah kan. Sementara Gubernur BI sendiri bilang, kalau kenaikan harga BBM dari sekarang itu sekitar 5%, inflasi 5% ya, ada inflasinya gitu. Sama-sama tinggi dari pemerintah ya, kira-kira begitu. Nah artinya memang dampak ke masyarakat pun akan demikian besar juga. Harga akan naik gitu kan. Terus ongkos juga akan naik, kira-kira begitulah. Ini memang sangat berat kondisinya ya. Gitu Baik. sih. Tapi kan memang hanya ada dua opsi itu ya, penyesuaian harga atau pembatasan konsumsi. Tidak Sejauh ini ada sih. opsi yang lain ya? Sejauh ini sih emang itu yang kami Yang dapat mengemuka informasinya, yang mengemuka seperti itu. Betul. Oke, baik. Nah Kang, ini kita lihat sekarang dari sisi Pertaminanya nih. Ya. Nah ini kan informasi juga yang ditulis di laporan utama Tempo menyebutkan bahwa Pertamina tuh lagi sesak nafas gitu akibat pembayaran kompensasi yang terlambat begitu ya dari pemerintah. Sebetulnya kondisinya seperti apa sih Kang? Tahun ini tuh yang baru dibayar tuh sekitar 64 triliun ya. Itu Itu pun dari tahun lalu sebetulnya. Itu utang-utang tahun lalu baru dibayar sekarang kira-kira begitu. Yang tahun sekarang ini kabarnya belum dibayar bahkan. Artinya Pertamina mesti menanggung beban itu sendiri ya, kira-kira begitu. Dengan kenaikan harga bahan minyak dunia yang sedemikian tinggi, sementara harga jual Pertalite dibatasi 7.500, 7.600 ya sekarang ini, ada selisih yang sangat besar di situ. Dan itu yang ditanggung oleh Pertamina, kira-kira begitu. Nah jelas lah secara cash flow ini nggak baik buat perusahaan ya. Dia harus mungkin berutang atau mungkin dengan cara lain, kita who knows gitu. Tapi yang jelas kalau kami lihat datanya, Pertamina juga menambah penerbitan surat utang sampai tahun ini ya. Tahun ini saja sudah ada sekitar 16 miliar dolar nih utang Pertamina di bentuk obligasi ini. Wow. Itu mungkin salah satunya untuk membayarkan itu, menalangi itu ya, menalangi beban pembayaran si BBM subsidi ini. Kira-kira begitu sih yang gambarannya gitu. Oke, baik, kalau tidak salah bahkan di rapat dengar pendapat dengan DPR juga dari teman-teman DPR pun ya, merasa betul. ada sepertinya pemerintah meninggalkan Pertamina begitu ya, yang Kang? saya lihat sih ada sedikit DPR tuh tanda kutip berempati kepada Pertamina yang harus menanggung bebannya sendiri, tanda kutip begitu ya. Karena emang utang sedemikian besar. Ini belum utang BBM aja nih, belum dari yang lain-lain kan, dia juga mereka banyak ya. Di luar BBM juga ada pengemburan minyak, mungkin ada pembangunan jaringan pipa dan lain-lain gitu. Ini juga mesti diperhitungkan. Nah, yang jelas secara kita lihat dari secara umum aja ya, orang-orang awam melihat gitu, dengan kondisi seperti itu ya jelas lah dia harus tanda kutip menambal dengan cara apa. Betul. Gitu. Apa itu dengan berutang atau mungkin meminta pemerintah lebih lanjut, lagi utang ke pemerintah, kira-kira begitu. Nah itu sih yang kita harus itu ya. Tapi soal ini tadi apakah ada respons dari pemerintah begitu Kang soal Pertamina yang sekarang lagi sesak nafas nih? Ya sejauh ini sih pemerintah menjamin bahwa kompensasinya akan segera diselesaikan. Segera diselesaikan ya jadinya ya. Belum tahu kapan tapi ya kan? Belum tahu, ini memang belum mulai dipublikasikan secara luas juga ya soal ini. Kita masih menunggu nih pemerintah seperti apa gitu. Oke, baik. Nah Kang, ini juga menarik soal ini ya, data dari BPS yang menyebutkan bahwa ternyata BBM subsidi ini tuh cenderung lebih banyak dinikmati oleh mereka-mereka kalangan kelas menengah ke atas daripada BBM subsidi, kan seharusnya untuk ya kita tahu begitu, tapi ternyata salah sasaran nih. Itu benar nggak sih Kang? Itu sih ada di itu ya, Susenas namanya. Susenas adalah survei sosial ekonomi nasional itu tahun 2020. Satu BPS menyatakan bahwa ada 60%-an masyarakat terkaya yang menikmati BBM subsidi dalam bentuk atau solar, kira-kira begitu. Sementara yang orang-orang sebenarnya butuh itu cuma 60-40% saja gitu kan. Sisanya gitu, kalau orang-orang benar-benar butuh. Artinya memang sebagian besar dinikmati oleh orang-orang yang tanda kutip nggak membutuhkan itu sebetulnya gitu.
Nah, artinya di sini memang ada indikasi bahwa penyaluran subsidi ini agak salah sasaran ya. Seharusnya uang itu dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, tapi sebaliknya yang dinikmati oleh kelas menengah ke atas, terutama karena mereka yang memiliki kendaraan pribadi seperti mobil atau motor yang tanda kutip lebih bagus dibanding yang lain. Sementara seharusnya kan subsidi itu dinikmati oleh kelas menengah ke bawah yang membutuhkan itu, sebetulnya begitu sih. Nah, ini jadi sorotan kita juga dalam rapat kami kemarin ya. Salah satu yang mendorong untuk segera kita mengurangi subsidi ini adalah itu gitu. Bagaimana agar subsidi ini lebih tepat sasaran dan tidak hangus terbakar gara-gara oleh salah sasaran tadi. Oleh mereka yang seharusnya tidak menerima BBM subsidi tersebut begitu ya. Iya. Apakah itu menjadi alasan kemudian pilihan yang harus diambil adalah penyesuaian atau pembatasan? Ya, selanjutnya soal itu juga. Terus sempat ngomong di beberapa rapat bahwa data-data itu sempat sudah keluar ya, bahwa subsidi itu sebetulnya dinikmati oleh orang yang tidak berhak dan lain-lain. Akibatnya anggaran itu jebol hanya untuk itu gitu. Nah, ini yang membuat pemerintah juga menghitung ulang bagaimana seharusnya penyaluran subsidi ini dipatenkan si mekanismenya lebih baik lagi. Dan pembatasan dengan aplikasi misalnya atau dengan pengurangan kuota atau apapun gitu. Yang jelas ke depannya juga ini menjadi perhatian kita semua ya, bahwa yang namanya subsidi itu ada unsur ada kecenderungan untuk salah sasaran. Nah, itu ini dia, mesti Kang. kita waspadai di masa-masa mendatang, mungkin begitu sih. Betul. Nah, Kang, kembali lagi yang tadi sudah saya sampaikan di awal begitu ya, tentang dampak-dampak yang sudah terjadi meskipun pengumumannya sampai saat ini belum tahu kapan gitu ya. Ada tadi di SPBU antrian kendaraan mengular, kemudian sampai di kenaikan harga bahan pangan pokok seperti telur yang paling kerasa ya sejauh ini, beras termasuk gandum juga. Nah, itu tuh sebabnya kenapa sih, Kang? Ya, Kenapa akhirnya meskipun belum resmi disampaikan tapi dampaknya udah terasa? Kalau soal pangan itu memang itu kejadiannya kejadian global ya, di mana-mana ini. Harga terigu naik itu kenapa? Jelas gara-gara gak lepas dari faktor perang Ukraina itu ya, sehingga pasukan dari sana itu terhenti, kira-kira begitu, sebagian berkurang. Nah, akibatnya memang di sini terasanya seperti itu. Nah, satu lagi yang kita ketahui kemarin di pasaran itu beredar isu bahwa harga BBM akan naik nih. Pemerintah udah siap-siap untuk menyalurkan bansos di tambahan untuk masyarakat miskin, kira-kira begitu. Nah, soal bansos ini juga jadi faktor. Pedagang-pedagang itu terpicu untuk segera menambah stok dan menaikkan harga jual mereka karena merasa akan mendapatkan tambahan demand di pemerintah dari masyarakat. Oh, begitu. Ketika dapat tambahan ya. bansos kan begitu ya, orang akan berbelanja dong. Nah, ketika orang berbelanja itu kan permintaan akan naik. Nah, ini pedagang-pedagang terpacu nih untuk memburu peluang itu, kira-kira begitu. Dengan menaikkan harga sedikit-sedikit mungkin, atau mungkin juga dia berbelanja lebih banyak di stok di petani atau di pemasok mereka ya, sehingga di hulunya itu agak sedikit berkurang. Tapi memang nggak bisa dihindari salah satu faktor yang kenaikan harga ini juga dipicu oleh kondisi global ya, soal di perang Ukraina, ada soal gagal panen di beberapa negara juga itu berpengaruh soal pangan kita, sebagian besar masih diimpor, harus diketahui juga. Nah, kalau soal telur itu agak lain, memang ada dari soal peternak juga. Itu di peternak itu ada persoalan di produksi di produksi telurnya sendiri di peternakan, yang memang ada sedikit persoalan di sana. Distribusi juga ada persoalan juga. Tapi memang kondisi-kondisi ini akan memburuk kondisi kita ya, ketika pada saat harga BBM naik, harga pasar udah naik duluan nih, kira-kira begitu. Kita bisa kebayang dong berapa besar lagi kenaikan bisa tertanggung ke depannya setelah itu gitu. Inflasi berapa bisa tinggi, semakin tinggi luar target lagi gitu kan. Nah, akhirnya ya mereka semakin berat lah, kira-kira begitu sih. Ya, baik, tapi kondisi global tadi tentu artinya ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya. Betul. Dampak yang terjadi ini dengan kenaikan harga dan segala macam, tapi negara lain juga Di semua negara juga emang terasa seperti itu ya. Beberapa badan internasional memang sempat menyatakan bahwa inflasi dunia ini akan meningkat nih beberapa persen tahun ini karena salah gara-gara pasokan pangan itu ya. Bahkan kita pun sempat tahu ya bahwa terigu ini sempat langka kan ya. Betul. Ada pernyataan menteri bahwa produsen mie dan roti ini akan menaikkan harga karena si gandum ini langka, kira-kira begitu. Ya, memang betul terjadi beberapa waktu lalu. Tapi kabarnya ini pelan-pelan stok udah mulai membaik lagi kan, udah pengiriman udah mulai dibuka di Rusia sana. Nah, mudah-mudahan ini juga akan berlanjut ya, sehingga kenaikan harga ini akan jadi terus, kira-kira bisa begitu sih. Karena memang Indonesia itu import gandum Importir terbesar. gandum betul. Mungkin bukan terbesar ya, kita mengkonsumsi gandum cukup besar, dan Rusia itu maksudnya terbesar kita. Rusia itu gandum dari Rusia itu adalah pasukan terbesar buat kita, nih kira-kira begitu. Ketika di sananya terhenti, otomatis kita juga akan berkurang signifikan ya. Mungkin begitu sih penjelasannya.
Kang, kita kembali lagi soal alasan ya. Ini tuh kalau nggak salah di lapornya Tempo juga ditulis bahwa Bu SM itu sudah menyampaikan di kisaran bulan April kalau tidak salah itu bahwa subsidi energi kita tuh udah bengkak banget gitu. Tapi kemudian kenapa Pak Presiden Jokowi sampai sekarang masih kayak maju mundur gitu untuk ya menyesuaikan harga maupun membatasi konsumsi. Alasannya sebetulnya apa? Ini sebetulnya harus jawab tuh Pak Jokowi sendiri sebetulnya. Cuman yang kami terima informasinya memang ada masukan ke beliau. Kan beliau pendapat dari banyak masukan ya dari beberapa lembaga juga. Memang nggak semata-mata faktor ekonomi di sini yang diperhitungkan beliau. Ada juga soal gejolak sosial dan lain-lain ya. Kita juga sadar ya bahwa kenaikan harga BBM ini pasti nggak semua orang menerima. Siapa sih yang mau harga naik ya? Iya, pengeluarannya naik Betul, gitu ya. Siapa yang gitu. mau gitu? Ini akan sangat berat. Artinya ada kekhawatiran di sini jika kebijakan kenaikan harga ini dilakukan akan bisa menekan besar-besaran, demonstrasi dan lain-lain. Apalagi waktu itu kita tahu ya pertengahan semester 1 itu ada isu-isu lain di luar BBM nih, seperti misalnya 3 periode. Betul. Ada juga soal 2024 yang menjelang pemilu, seperti apa sih konstelasi politik kita gitu. Nah kalau misalnya saat itu harga BBM naik, kebayang dong betapa pemerintah akan disibukkan untuk meredakan situasi saat itu ya. Banyak persoalan saat itu gitu. Mungkin juga hal itu jadi faktor pendorong Pak Jokowi untuk menahan kenaikan harga ini. Secara ekonomi pun saat itu Indonesia masih mempunyai surplus anggaran ya. Ada angka lebih dari anggaran. Dari mana dapat itu, dari ekspor komoditas yang memang harganya sedang tinggi ya. Seperti batu bara, minyak sawit mentah. Nah pemerintah itu waktu itu menerima surplus anggaran sedemikian besar sehingga Pak Jokowi ini percaya diri mungkin ya, wah ini masih bisa kita tutupin lah dengan surplus ini, kira-kira begitu. Satu pun memang harga minyak sudah mulai naik, tapi dengan hitung-hitung pemerintah saat itu mungkin masih bisa di cover lah. Nah, seiring waktu berjalan nih, beberapa bulan kemudian gitu kan, ini harga semakin tinggi dan ini bisa diredam lagi dengan surplus tadi. Nah, mungkin sekarang saatnya nih, pemerintah mesti menyesuaikan kondisi dengan saat ini ya, mungkin dengan tindakan-tindakan tadi dengan menaikkan harga atau mungkin yang membatasi konsumsi BBM subsidi, nah kira-kira begitu sih. Momentumnya tepat ya, artinya Pak Jokowi sendiri pun juga mengakui bahwa sekarang kita sudah sangat kesulitan untuk melanjutkan subsidi. Ada beberapa pernyataan beliau yang seperti itu ya, arah-arahnya ke situ ya. Kita kan tahu ya beliau tidak pernah secara implisit kalau kita harus naik, sekarang enggak juga, tapi memang ada sinyal-sinyal ke sana bahwa angka sudah mulai membengkak, pemerintah sudah mulai kerepotan menahan beban ini kira-kira begitu. Terus ke arah itu memang sudah ada ya. Kita tunggu saja lah bagaimana dengan beliau selanjutnya gitu ya. Yang jelas memang yang kami terima sih ada kemungkinan besar akan segera disesuaikan nih harganya. Kira-kira begitu sih. Baik, jadi faktornya atau alasannya nggak cuma perhitungan ekonomi saja, Betul. tapi ada faktor lain gitu ya Kang. Betul. Termasuk tadi ada juga karena alasan surplus anggaran. Ya, itu pun termasuk pemerintah di situ ya. Gitu sih. Baik, nah Kang, pertanyaan terakhir deh. Ada nggak Kang bocoran kira-kira kenaikannya? Kalau memang akhirnya ada pilihan yang diambil adalah kenaikan harga begitu ya, atau penyesuaian harga, itu akan di kisaran berapa angkanya? Di baik Pertalite maupun solar ya? Ya. Berapa sih? Sejauh ini sih yang kami dapat informasinya ya, di informasi ada tulisir waktu itu ya, sekitar 2.000-3.000 rupiah per liter. Artinya memang kalau Pertalite bisa jadi 10.000 per liter tuh. Sementara kalau solar ya sekitar 8.000-an ya, sekitar kira-kira gitu. Tapi ini lagi-lagi cuman informasi ini ya, bocoran-bocoran aja. Kita belum tahu nih, kita faktanya ke depannya gitu. Yang jelas memang dengan harga seperti angka itu, pemerintah bisa sedikit mengerem beban anggaran subsidi itu ya. Hitungannya mungkin kira-kira seperti itu. Tapi lagi-lagi juga kalau konsumsi semakin besar, tentu beban anggaran akan semakin bengkak juga ya. Kita nggak pernah bisa nahan itu gitu. Sementara kalau konsumsi BBM ditahan tuh kan dampaknya lebih besar lah, ada penolakan dan lain-lain. Mungkin begitu sih penjelasan. Baik, kisarannya di situ ya, tapi Sekitar masih kisaran itu. 2.000 hingga 3.000. Juga lebih ya, kita nggak tahu juga ke depannya gitu kan, karena harga kan akan terus naik juga sih minyak dunia ini ya. Baik. Atau mungkin turun sebaliknya gitu, kita nggak pernah tahu juga. Kang Ferry, terima kasih banyak sudah bergabung di Cakap-Cakap episode kali ini di cover majalah Tempo 27 Agustus 2022, setengah mati subsidi. Dan bagi pemirsa semua yang ingin membaca dan mengetahui lebih detail kira-kira seperti apa laporan Tempo, bisa langsung menuju ke majalah.tempo.co ataupun dapatkan majalah cetaknya. Akhir kata, saya Dea Jihan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Bye.